Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biasanya toksik itu seperti apa sih? Misalnya kita nggak tahu ya walau-walam juga, maksudnya mungkin dia ngomongin aku di belakang, mungkin contohnya seperti itu. Jika engkau berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, paling tidak dapat aromanya. Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat panasnya, apinya, kau dapat hawa panasnya. Bersahabat bukan karena komunitas jabatan, bersahabat bukan karena komunitas angkatan, tapi bersahabat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu bapak dan sahabat dahsyat dimanapun Anda berada? Semua yang di studio sehat? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita dipertemukan kembali malam hari ini di kesempatan yang baik sekali untuk mendengarkan kisah-kisah dan juga pencerahan dari motivator kita Ustadz Dasat Latif. Tentunya di Gaspol kita. Dan sebelumnya perlu kami sampaikan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, kami semua yang hadir di studio telah menjalankan tes swab antigen dan alhamdulillah dinyatakan negatif. Dan insya Allah kita semua bisa dan akan menjalankan program ini dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, mulai saat ini seperti biasa kita akan mendapatkan petuah-petuah mengenai tema yang akan kita bahas nih ya di hari ini, di mana temanya adalah teman tapi toksik. Mungkin ibu bapak, sahabat dahsyat dimanapun Anda berada juga pernah nih punya teman yang seperti ini. Yang kadang-kadang teman yang seharusnya memberikan pencerahan, memberikan hal-hal yang menyenangkan, tapi justru malah memberikan gangguan dan tekanan mental. Itu yang akan kita bahas. Sebelum kita undang Ustadz Dasat Latif, kami akan memberikan kesempatan buat teman-teman sahabat dahsyat yang ada di sini untuk mengikuti polling terlebih dahulu, di mana linknya sudah dibagikan melalui Google Form, ya. Dan di kesempatan malam hari ini kita ada dua komunitas otomotif yang luar biasa. Di sebelah kiri saya ada teman-teman dari Mobil Serena Indonesia. Dan yang di sebelah kanan saya ada teman-teman dari ISOC, Indonesia Serena Owner Community. Jadi silakan kalau sudah dapat linknya, diikuti pollingnya. Pertanyaannya adalah kalau punya teman yang toksik, apa yang kira-kira Anda akan lakukan? Silakan dipilih, apakah A, cuek aja, pura-pura nyaman berteman. Wah, gawat nih ya, pura-pura nyaman berteman. Atau yang B, berhenti berteman. Atau yang C, menasehati seperlunya. 30 detik dari sekarang, jangan sampai nyontek, silakan jawab pilihan Anda, tidak ada benar atau salah. Dan nanti kita akan tampilkan di layar berapa orang yang milih A, B, atau C. Baik, kalau begitu sahabat dahsyat di studio sudah memilih dan juga Anda yang di rumah kalau mau membuat pilihan dalam hati juga silahkan. Kira-kira nanti pilihan terbanyak dari sahabat dahsyat udah tepat atau belum ya? Itu yang akan kita dapatkan penjelasannya. Kalau begitu langsung saja kita undang untuk bergabung bersama kita semua Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Ustadz Dasat gimana? Sehat. Alhamdulillah sehat. Masya Allah, senang sekali malam hari ini kita ketemu lagi nih Pak Ustadz. Ini untuk saya bawa kado. Kok tahu aja saya lagi ulang tahun nih Ustadz. Ini Mas Bayu, Ya. ini terbuat dari kulit kambing. Oke. Oke, Quran. Ya. Ini kulit kambing. Ya. Setelah menjadi pembungkus Quran, setiap diambil dicium. Simpan, dicium.
padahal ini kulit kambing. Dia menjadi mulia karena temannya Al-Quran. Al-Quran. Masya Tapi dia salah pilih. Kalau dia ketemu drum, dipukul tiap hari. Iya, iya dong Pak Iya kan? Ustadz. Dia Iya, bener menjadi juga ya. beduk. Betul. Ya, jadi kalau kulit kambing ketemu Quran, dia menjadi mulia. Karena temannya mulia. Kulit kambing ketemu drum, jadi beduk. Dipukul Tiap saat terus. dipukuli. Jadi teman bisa menyelamatkan kita dan juga bisa menghancurkan. Dahsyat sekali. Oke, baik permisi Pak Ustadz, izin saya untuk meletakkannya dulu di sini. Ya. Nah, ini berkaitan dengan tema yang akan kita bahas malam hari ini Pak Ustadz. Ya. Teman tapi toksik. Kita tahu dalam pergaulan sosial, ya dalam kita, ya misal di sekolah, di pekerjaan, atau mungkin di dekat rumah, ada Ya. teman-teman yang memang ya kadang-kadang menyenangkan, tapi tahu-tahu ada juga yang membawa keburukan, tidak menyenangkan, bahkan memberikan tekanan mental, teman tapi merugikan. Nah, kita tadi kasih kesempatan buat teman-teman sahabat dahsyat di sini untuk bisa ikutan polling Pak Ustadz. Ya. Kalau misalnya ada teman yang mengganggu, yang ternyata teman tapi toksik, apa nih kira-kira pilihannya? Kita tampilkan apakah A, cuek aja, pura-pura nyaman berteman. Atau B, berhenti berteman. Atau C, menasehati seperlunya. Tapi lebih banyak ini pilihannya C, menasehati seperlunya. Ada tanggapan Pak Ustadz? Mas Bayu, yang pertama cuek saja. Ya. Kita sebagai hamba Allah, sebaiknya teman itu jadi amal. Kalau saya cuek saja, berarti saya tidak membuat dia menjadi lebih baik. Ya kan? Betul. Padahal kita ini makhluk sosial. Tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kalau saya biarkan dia menjadi rusak, maka lambat laun dia akan merusak saya sendiri. Ya, kalau saya biarkan, sampai kapan saya bisa bertahan? Maka sebaiknya jangan cuek. Ya, kalau mau dapat amal, ya paling dinasehati. Ya, kita nasihati. Itu yang cuek saja. Ini bukan pribadi yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, berhenti berteman. Lebih tidak baik lagi. Kenapa? Karena memutuskan silaturahim. Kemudian yang ketiga, menasehati seperlunya. Ini memang yang baik. Ya. Nah, dari 3 pilihan ini, alhamdulillah ternyata yang paling memilih banyak mayoritas C. menasehati Alhamdulillah, seperlunya. menasehati seperlunya. Nah, Rasulullah juga menginformasikan kalau mau tahu siapa Das'at, tapi dalam hadis ini tidak disebut nama saya kan maksudnya kan. Kalau mau tahu siapa dia, lihat temannya. Oh, seseorang tuh bisa Iya, dilihat dari dilihat temannya dari ya, temannya. Pak Ustadz? Sebab kenapa? Saya tuh tidak akan nyaman bergaul dengan orang yang tidak sepaham dan tidak sejalan dengan saya. Maka memilih teman itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah memperbaiki diri dulu sebelum berteman. Karena kalau tidak baik diri kita, maka kita bisa diwarnai, kita yang rusak. Oh, jadi Dan kita- itu banyak kejadian seperti itu. Dahsyat sekali. Baik, ini teman-teman yang ada di studio juga nih tergabung dalam komunitas nih Pak Ustadz. Nah, mudahan sih nggak ada yang toksik di sini ya. Dan dari MSI nggak ada yang toksik? Istok nggak ada yang toksik? Mantap, kalau begitu mudah-mudahan Anda juga tidak ada yang toksik dan siap untuk mendengarkan petua selanjutnya. Pak Ustadz dan juga pemirsa sahabat dahsyat, jangan kemana-mana. Setelah ini juga ada bintang tamu yang akan bergabung bersama kita untuk membagikan ceritanya. Tetap di Gaspol! Terima kasih sahabat dahsyat, masih bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Ustadz dan juga penonton sahabat dahsyat yang di studio dan juga di rumah. Malam hari ini kita sudah bersama bintang tamu dan di sebelah kanan saya sudah ada Nabila Ayu. Assalamualaikum Nabila Ayu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Wah, penampilan kamu berubah ya sekarang? Iya, alhamdulillah Kak. Masih belajar pelan-pelan. Sudah berapa lama kalau boleh tahu? Baru setahun yang lalu sih Kak. Masya Di bulan Allah, Agustus kalau nggak salah. luar biasa. Nah ini gimana tuh teman-teman yang mungkin melihat perubahan kamu atau mungkin yang selama ini bergaul sama kamu, ada yang terasa toksik nggak sih?
menurut kamu teman toksik tuh ada nggak di sekitar kamu? Kalau menurut aku, alhamdulillah kalau di sekeliling aku ya, selama aku 21 tahun hidup nih ya Kak, belum ada sih. Aku ngerasanya mungkin nggak tahu ya, maksudnya mereka tuh toksiknya gimana ya. Tapi mungkin ada temen yang mungkin kalau misalnya ada salah paham, itu biasa ya. Tapi kalau toksik yang kayak sampai dia tuh jahatin aku banget sih, alhamdulillah belum ada gitu. Cuman kalau misalnya pun ada, paling aku menjauhi pelan-pelan aja sih gitu paling. Nah yang kamu jauhi itu biasanya toksik itu seperti apa sih? Ya mungkin kalau misalnya aku udah berbuat baik sama dia gitu ya, maksudnya kita kan kalau misalnya sama orang ya harus tulus aja gitu ya, nggak perlu timbal balik lah gitu kan. Tapi mungkin teman aku misalnya kita nggak tahu ya, walau juga, maksudnya mungkin dia ngomongin aku di belakang gitu, misalnya, mungkin contohnya seperti itu. Tapi dalam pertemanan kan biasanya selalu ada yang kayak gitu ya? Iya biasanya gitu ya Kak ya. Biasanya Iya, ada betul. grup dalam grup gitu. Betul, betul. Nah, dan cara kamu menyikapi teman-teman yang mungkin punya pandangan yang berbeda gitu dengan keputusan kamu, biasanya gimana? Apakah kamu pura-pura nyaman tetap temenan di depan tapi di belakang atau ya nasehatin kalau misalnya emang toksik atau misalnya ngerugiin atau dia berbuat salah, atau ya udah cuekin aja, serah, hidup lu, hidup gue. Sejauh ini karena aku hijrah, kebetulan teman-teman aku alhamdulillahnya support gitu. Maksudnya apapun keputusan Nabilanya ya gitu ya. Apalagi selama itu lebih baik, yang ke arah positif ya kenapa nggak disupport juga kan. Tapi mungkin kalau ada teman yang mungkin beda pandangan ya daripada ribut, kalau aku lebih kayak ya udah deh terserah. Yang penting kita kan udah menunjukkan yang terbaik aja gitu loh. Misalnya kita coba kasih tahu yang terbaik gitu menurut pandangan kita. Tapi kalau emang dianya nggak bisa dikasih tahu ya udah lebih baik aku ya udah nggak usah diperpanjang lagi gitu. Daripada nanti malah nambah masalah kan, nambah ribut debat lagi gitu. Oke, kita kasih tepuk tangan dong. Setelah hijrah menjadi semakin menyaring pertemanan nggak? Ada perubahan nggak sih dalam cara kamu berteman? Pasti sih Kak. Bukan jadi nggak mau bergaul sama siapa-siapa ya maksudnya, tapi ya itu dia Kak menjaga aja sih, tetap berteman sama siapapun, tapi maksudnya kita menyaring, ya pasti menyaring gitu. Boleh tahu apa yang disaring? Siapa yang nggak lolos saringan sekarang setelah hijrah? Ya maksudnya gini loh Kak, bukannya aku ngerasa teman-temanku ada yang nggak baik gitu, semuanya pasti baik gitu kan, cuman maksudnya kalau aku rasa dengan bersama teman aku yang nih aku lebih dekat sama Allah gitu, maksudnya diajak kajian gitu, entah kita melakukan kebaikan bareng dengan berbagi sama adik-adik yatim gitu ya misalnya, ya itu maksudnya aku jadi nyaman gitu loh Kak, gitu loh, ke arah yang situlah gitu. Jadi titik kenyamanannya jadi bergeser Iya, sekarang benar, ya. gitu. Dan teman-teman yang bisa membawa kenyamanan itu yang sekarang masih tetap dekat. Oke, nah Pak Ustadz Dasat, ini tadi udah mendengar apa yang diceritakan Nabila. Ada tanggapan atau ada pertanyaan, mungkin ada petuah, monggo Pak Ustadz. Apakah setelah memilah-milah teman yang lebih baik itu, kemudian ada perubahan signifikan terhadap akhlak? Iya pasti Pak Ustadz, karena dengan kita misalnya diajak ke arah kebaikan, otomatis kan kita jadi semakin ingin berbuat baik terus jadi semakin kemudian dekat terus sama Allah. tempat-tempat bergaul? Iya, pasti Pak Ustadz. Menjadi lebih bagus. Menjadi lebih baik pastinya. Dalam arti menjadi lebih mendekatkan diri kepada Allah. Benar Ya. Pak Ustadz. Jadi Mas Bayu, Iya, Pak Ustadz. kalau saya berteman dengan orang baik, maka dia akan menunjukkan kebaikan. Kalau misalnya kita teman di jalan, paling, Ustadz sudah asar, kita cari masjid dulu. Ya kan? Betul. Tidak mungkin saya kata, Mas Bayu, di mana panti pijat yang bagus? Ya kan? Ya kan? Loh, emang kenapa Pak Ustadz? Iya, paling tidak itu kan kalau panti pijat lain dipijat lain yang mengeraskan. Ya kan? Nah, itu tempat-tempat. Paling kalau kita teman orang alim, sudah masuk waktu duhur. Ya. Di mana kita buka bareng? Di mana kita jamaah sebentar malam? Di mana kita taraweh? Pasti baik. Tapi kalau teman kita yang nyerempet-nyerempet, wah so alim betul. Cemen lu men, masa baru satu botol sudah teler, itu teman kita saya masuk di got. Ya kan? Jadi pasti teman itu sangat menentukan. Itulah sebabnya Rasulullah SAW memberikan ilustrasi yang sangat cantik. Ya, jika engkau berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, paling tidak dapat aromanya. Dapat wanginya ya Pak Ya, Ustadz ya. kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat panasnya, apinya, kau dapat hawanya, hawa panasnya. Maka di dunia ini salah satu syarat bertobat, jika saya mengatakan seperti Mbak Nabila mengatakan, saya sudah tobat nih, saya sudah hijrah, maka salah satu syaratnya adalah meninggalkan
teman atau tempat-tempat yang membuat kita potensi untuk berdosa. Ya. Kalau misalnya sebelum saya tobat teman saya yang suka dugem, teman saya yang suka mabuk-mabukan, Ya. maka wujud nyata dari tobat saya itu tempat tersebut yang penuh dengan kemaksiatan saya tinggalkan. Ya. Nah, kalau saya sudah merasa mapan, sudah hebat, sudah saya bisa dakwai dan saya bisa mewarnai, saya datang. Untuk apa? Pastabikul khairat. Berlomba-lomba kepada kebaikan. Kita ajak. Nah, menasehati itu ada tekniknya. Nah, ini Ya. nih. Menasehati itu ada tata caranya. Kalau saya menasehati kawan saya yang gampang tersinggung, maka cari kalimat yang membuat dia tidak tersinggung. Ya. Kalau saya tahu kawan saya ini tidak senang dinasehati, bagaimana caranya dia saya sampaikan tanpa dia merasa dinasehati. Itulah menjadi penyampai, the messengers itu harus punya ilmunya. Da'i itu harus ada dakwah, ada ilmunya. Bagaimana Rasulullah ketika berdakwah kepada sahabat yang dia rajin sholat, dia rajin puasa, tapi dia pelit. Ya misalnya Mas Bayu nih yang kena kasusnya ya kan. Ya kan? Nabi tidak melihat ke sini. Tapi Nabi melihat begini. Lalu Nabi berkata, sebaik-baik di antara kalian adalah yang punya sifat dermawan. Maka dia akan merasa. Padahal saya yang dimaksud. Itu ada teknik, ada metodenya. Ya, ketika saya menyampaikan kepada dia, saya tidak lihat dia. Saya tahu, oh dia gampang tersinggung. Maka saya lihat kawan saya yang lain. Nah itu cara menyampaikannya. Teman sangat penting. Ya, karena teman ini bisa mengajak kita pada kebaikan. Ataupun sebaliknya. Jadi berhati-hatilah memilih teman. Dahsyat sekali. Baik, kalau tadi kita sudah mendengar cerita dari Nabila, sekarang saya juga akan mempersilahkan sahabat Dahsyat yang hadir di studio untuk mungkin mau sharing, mau berbagi pengalaman seputar teman tapi toksik. Ada juga yang mau bercerita mungkin? Seperti ceritanya Nabila tadi. Bapak boleh sebutkan namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Opan Pak Ustadz. Ada sedikit curahan ke Pak Ustadz saya. Ini berbicara masalah teman saya Pak Ustadz yang menurut saya ini sangat mengganggu lah ya, sedikit stres lah saya Pak Ustadz. Karena kenapa Pak Ustadz? Si teman ini selalu ada aja bahasanya ke saya. Jadi maaf Pak Ustadz ngomongnya kan udah ya, berteman ya. Bro, lu tuh udah enak, masih aja dunia lu cari ini. Saya bilang ya memang beginilah orang hidup di Indonesia. Kalau nggak mau usaha ya mana mau dapat uang. Sampai dia kemarin lagi bilang, lu nggak sadar bokap udah meninggal, mertua udah meninggal. Nah, gue dengar lagi lu ngambilin duit bokap katanya gini. Yang notabene Pak Ustadz nih sumpah Pak Ustadz, saya nggak pakai uang orang tua saya. Saya hidup dengan istri ya benar-benar jeripaya sendiri. Tapi si temen nih selalu ada bahasa dari dia yang bikin saya ini. Mungkin gimana tuh Pak Ustadz? Ya, Mas Opan, dalam hidup ini ada disebut penyakit dengki. Dan di sekeliling kita orang dengki itu justru sahabat. Orang-orang di sekeliling kita. Tidak mungkin orang yang dengki dengan kita orang yang tidak kenal. Maka ketika ada seperti itu, ada dua sikap. Sikap pertama dinasehati. Nasihati ini penting untuk apa? Nama dalam Islam muru'ah. Kewajiban membela harga diri saya. Jangan sampai saya biarkan, saya cuekin. Lalu dia ngomong ke A, ngomong ke B, ngomong ke C. Kebohongan yang diulang-ulang itu akan meyakinkan orang. Maka saya harus menasihati dia. Kenapa sih kau ngomong begitu? Mana buktinya? Kau tahu enggak? Saya ini gini. Kalau sudah disahitu 1, 2, 3 kali belum, intonasi suara lagi mulai naik. Itu sikap pertama. Sikap kedua, kita cueki. Tapi cueki ini tidak menyelesaikan masalah. Bisa malah dia semakin merusak kita. Nah itu, percaya bahwa orang ceritakan kejelekan kita itu menjadi pahala. Karena Nabi pernah jelaskan, atadruna manil muflis. Tahu enggak kamu orang yang bangkrut di akhirat kelak? Ada yang katakan tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Tidak haji ya Rasul, dia haji. Dia tidak sholat, dia sholat. Kalau begitu, siapa ya Rasul? Jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan memutuskan tali persaudaraan.
Tetangga dalam hal ini adalah karib. Seperti Mas Opan tadi katakan, dia teman saya tapi kok dia nyinyir terus, ya, gak pernah baik penilaiannya sama saya. Nah, kalau sudah itu terulang-ulang dan merugikan, bukanlah sebuah dosa kalau Mas Opan menjauhi dia. Menjauhinya bukan karena memutuskan silaturahmi, tetapi lebih kepada menghindari sesuatu yang lebih mudaratnya lebih besar. Nah, gitu. Ya? Insya Allah. Dahsyat sekali. Terima kasih Ustadz Dasat. Mudah-mudahan memberikan pencerahan buat Mas Opan dan juga sahabatnya yang menyaksikan malam hari ini ya. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat Nabila Ayu sudah hadir di sini dan juga sudah berbagi cerita. Terima kasih sekali lagi Nabila, salam buat keluarga dan seperti harapan kita semua, seperti Ustadz bilang mudah-mudahan istiqomah, semoga sehat selalu. Amin. Baik, nah sahabat dahsyat dimanapun Anda berada, setelah ini kita masih akan berbagi cerita dan juga tentunya mendengarkan motivasi langsung dari Ustadz Dasat Latif dan juga teman-teman sahabat dahsyat yang di studio juga diperkenankan untuk menceritakan tadi pollingnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali saat lagi tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Tema hari ini mengenai teman tapi toksik dan tadi kita sudah memberikan kepada teman-teman sahabat Dasat yang ada di sini untuk ikutan polling. Namun sebelum kita tanya apa pilihannya, saya mau ada satu pertanyaan dulu nih Ustadz Dasat. Kadang-kadang kita dalam WhatsApp grup gitulah, katakanlah dalam satu grup di chatting gitu. Itu kita kan temenan sama semuanya. Tapi ada aja kadang-kadang teman-teman tuh yang mungkin misalnya menebar berita-berita yang menebar kebencian. Atau mungkin auranya negatif. Atau mungkin yang porno-porno begitu. Ya. Kita mau tinggalkan, kita Ya. mau leave grup. Tapi takut dibilang sombong Pak Ustadz. Nah, ini menimpa diri saya. Ya bener. Teman grup saya itu di handphone lebih 100. Masya Allah. Macam-macam. Ada teman SMA, teman SMP, teman badminton, teman sepedaan. Macam-macam. Ada juga yang rasa-rasanya ini dunia semua kiamat. Tidak ada baiknya ini di hidup ini. Salah ada juga aja begitu. semuanya. Ada juga begitu terus semua. gimana, Ustaz? Ada juga yang ya seperti tadi yang porno-porno. Nah itu. Nah, saya ada tips meninggalkan grup Gimana caranya? tengah malam. Begitu jam-jam 2 saya out. Kan kalau pagi dia lihat Dasat keluar. Ya kan? Kalau tengah malam aja. Tetapi bagi saya rasa-rasanya grup saya belum cukup 10 yang saya tinggalkan. Saya lebih banyak bertahan. Paling tidak saya jadikan dia ajang dakwah. Berpastabikul khairat. Kalau saya lihat ada gambar-gambar porno, saya langsung tegur. Apa yang ingin dicapai dengan gambar seperti ini? Ya kan? Ingat enggak, selama ini beredar, maka selama ini orang yang mengedarkannya dapat dosa. Meskipun orang yang mengedarkannya sudah wafat, tapi gambar ini masih beredar, maka Terus orang itu masuk. akan mendapat kiriman dosa. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi paling tidak saya dakwai. Ya. Kalau grup itu kita anggap tidak ada faedah sama sekali kita dapatkan, ya sudah saya tinggal. Kalau saya tetap bertahan, kenapa? Karena di grup itu saya bisa nyebarkan dakwah-dakwah saya. Ya, misal ada 100 nih teman grup. Satu grup 100 orang. Kan sudah berapa itu jamaah yang bisa saya share dakwah-dakwah. Dia mau amalkan, dia mau ngerti atau tidak. Yang jelas begitu saya share sebuah kebaikan, itu sudah menjadi amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Dasar sekali. Kalau ada faedah, kita bertahan. Kalau ada faedah kita bertahan. Ya. Nah mudah-mudahan nih teman-teman yang tadi nih yang udah ikutan polling udah bertahan dengan pilihannya masing-masing. Tapi saya nggak tahu setelah mendapatkan petua pilihannya berubah atau enggak. Saya mau tanya Bapak yang sebelah sini. Bapak boleh sebutkan namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Ustadz Setio dari komunitas mobil Serena Indonesia. Oke, Mas Setio tadi pilihannya A, B atau C? A.
Yaitu Eh, cuek, pura-pura berteman. pura-pura berteman saja. Oke, nah Ya. kenapa pilihannya itu? Ya karena saat ini kami di komunitas ya banyak apa namanya itu macam-macam dari background. Ya ada yang dari kalangan biasa dan sampai ustadz pun ada di dalamnya. Nah dari situ kami juga saya lihat karakter juga macam-macam. Jadi pada saat ada masalah-masalah seperti itu ya sementara udah kita cuekin dulu dah. Karena kita jaga keharmonisan daripada klub tersebut atau komunitas tersebut. Karena kalau nanti saya dawain atau saya omongin, pas saya juga salah dalam ngomong, kan jadi malah berabe, malah jadi ribut. Nanti malah jadi pecah pertemanan. Jadi dari situ udahlah kita biarin aja. Nanti lama-lama kan pasti akan mencair sendiri. Kalau pemikiran saya seperti itu. Gimana tuh Pak Ustadz? Oke. Siap, Ya, terima kasih. makasih. Kalau saya sih kurang tepat kalau kita memakai istilah pura-pura berteman. Pura-pura berteman itu kesannya kita munafik. Ya, lebih baik kata ya kita berteman. Ya, ketika itu kebaikan, ya kita bareng-bareng. Ketika itu keburukan, kebatilan, ya saya tidak ikut di situ. Syukur kalau kita mampu menasehatinya. Dia terima atau tidak, kita nasihatin. Apabila kita yakin, kita berpikiran, saya nasihati ini malah mudaratnya lebih besar. Dia bisa memutuskan silaturahim sama saya. Dia bisa membenci saya, ya sudah tidak usah kita nasihati. Kalau pertimbangannya lebih besar mudaratnya. Ya itu, selalu memikirkan mudarat. Karena memutuskan silaturahmi itu juga besar dosanya. Ya, oke. Tapi kalau bisa jangan pura-pura berteman. Terima kasih Mas Setio. Nah, jadi harus menasehati. Tadi ada juga pilihan yang C, itu menasehati. Ada yang pilih C nggak sebelah kanan? Ma, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Doni dari ISOK. Tadi pada saat polling kami memilih C untuk menasehati. Seperti kita ketahui bahwa di dalam lingkup pertemanan itu seringkali kita menemukan ada teman yang baik dan juga ada teman yang buruk. Seringkali teman yang buruk atau tidak baik ini membawa dampak yang kurang baik terhadap diri kita maupun juga terhadap keluarga. Yang pertama bisa membuat sakit hati, kesel, atau bahkan membuat kita stres. Dari perspektif kami bahwa sebagai umatnya Allah dan sebagai umatnya Rasulullah, tidak ada salahnya kalau kita membawa kebaikan terhadap teman kita yang tadi tanda petik kurang baik. Kita coba nasihati secara baik-baik, secara pelan-pelan. Demikian pendapat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada prinsip dalam agama kita, kulil haqqu walau kana murram. Sampaikanlah yang baik, yang benar meskipun itu pahit. Itu ada itu. Ada juga istilah ballighu anni walau ayat. Sampaikanlah yang benar walaupun satu ayat. Nah, tetapi ketahuilah dakwah dan nasihat yang paling baik itu bukan bilizan, tapi uswah, contoh. Jadi kalau kita tahu dinasehati secara lisan dia tersinggung karena dia lebih senior dari kita atau dia lebih kaya dari kita, ya kan? Maka kita nasihati dengan cara apa? Uswah, contoh. Contoh teladan, sifat kita yang baik, keteladan kita yang baik. Ya. Masya Allah. Oke Mas. Jadi menasehati dengan contoh ya Pak Ustadz Ya contoh, Rasulullah itu sukses berdakwah bukan karena lisan, tapi karena keteladanan. Ketika Rasulullah berbicara tentang penegakan hukum, beliau katakan tidak ada perbedaan. Fatimah, kau ibadah, kau sholat, saya tidak akan membelamu. Di akhirat nanti ketika kita sudah tiba saatnya untuk dihitung amal-amalnya. Ketika Rasulullah berbicara tentang sesuatu, beliau dulu yang mengamalkannya. Karena kalau kita menyatakan sesuatu yang kita tidak amalkan, lima taquluna ma la taf'alun, kata Allah. Kenapa kau sampaikan sesuatu sementara kamu sendiri yang tidak melaksanakan? Ini yang paling banyak nanti kena di sidang di akhirat. Nah saat kenapa kau perintahin kau yang langgar? Kenapa kau katakan ini kau tidak amalkan? Itu ayat tentang paling ditakuti penceramah ini ayat ini. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kau sampaikan padahal kau sendiri tidak melakukannya, kau sendiri yang melanggarnya.
Itu orang yang tahu dengan tidak tahu dosanya lebih besar. Bagi saya ketika berdosa jauh lebih besar dosa saya daripada kalau Mas Bayu melakukan pelanggaran. Karena saya tahu ilmunya ada. Kan dalam hukum pidana itu orang yang tahu dengan tidak tahu itu hukumannya beda. porsinya. Betul. Dahsyat sekali, kita berikan tepuk tangan. Baik, setelah ini akan ada kesempatan untuk teman-teman sahabat Dasat yang ada di sini untuk bisa bertanya. Ada yang mau bertanya? Waduh, ini banyak nih kelihatannya. Kayaknya nggak sanggup kalau kita semua dengerin pertanyaannya saat ini. Kita tunda dulu sebentar ya Pak Ustadz ya. Boleh juga ini bertanya, di situ yang jawab. Wah jangan dong, jangan. Jadi nanti kemana-mana. Yaudah kalau begitu kita akan dengarkan pertanyaannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol Media. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Gaspol. Nah Pak Ustadz, kita seperti janji tadi memberikan kesempatan sahabat Dasat yang hadir di studio untuk bertanya. Silakan, yang mana nih? Yang mau duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi yang kita membahas tosik Pak Ustadz. Ya. Nah yang saya mau tanyakan nih, hukumnya gimana sih orang yang berbuat tadi tosik itu ke teman-temannya? Ataupun kalau saya menuduh, wah dia nih tosik nih membawa keburukan bagi teman yang lain. Oke. Ya, Begitu Bapak mengucapkan menuduh, itu berarti tidak betul. Ya kan? Nah, menuduh sesuatu yang tidak betul itu namanya fitnah. Al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, kenapa Ustadz? Karena ketika Bapak memfitnah seseorang, itu hidupnya sudah rasanya sudah mati, padahal dia masih hidup. Dosanya sangat besar. Orang yang difitnah, itu mengambil pahalanya Bapak di akhirat kelak. Ya, bagaimana hukum memfitnah? Jelas sudah haram. Maka kita hindari. Ada yang biasa bilang gini kan, yang saya cerita itu kan betul. Iya toh? Apalagi ibu-ibu kan sering gitu. Iya kan? Dia enggak cerita mulutnya tapi bibirnya dong. Apa? Ya kan biasa begitu kan? Apa sih? Ya kan? Nah, kalau betul kita cerita, memang begitu, benar faktanya begitu. Itu disebut ghibah. Ghibah itu haram kita cerita. Ya, perumpamaan orang Islam itu seperti tawon. Tahu tawon? Tahu? Apa ya? Lebah kan? Ah, apa keutamaan tawon itu? Kenapa dia disebut dalam Quran menjadi nama surah? Satu, tawon itu yang dia makan baik-baik. Ya. Sampai detik ini belum ada pembuktian tawon cari tahu. Pak Ustadz masa tawon cari Nah, tahu? kan? Apa yang dia cari tawon? Lebah, madu. Saripati madu. Saripati madu Luar dari biasa. bunga. Ya kan? Maka orang Islam tidak akan memakan sesuatu yang tidak baik. Yang kedua, tawon setelah yang dia makan baik-baik, yang dia keluarkan baik-baik. Ya. Sampai detik ini tidak ada tawon yang mengeluarkan itu yang kuning. Ya kan? Tidak kan? Apa yang dikeluarkan tawon? Madu. Ya kan? Bapak tahu perbedaan antara madu asli dengan palsu? Bawa ke rumahnya Bapak, kalau istri di rumah ngamuk pasti madu asli. Soalnya Pak. Ya kan? Yang ketiga, karakter tawon. Ya. Di mana dia hinggap tidak ada ranting dan dahan yang patah. Ini yang berkaitan dengan pertanyaan Bapak. Umat Islam pantang menjadi biang kerok dan sampah lingkungan. Tapi yang keempat, karakter tawon. Jangan kau coba-coba ganggu, bos. Begitu kau ganggu, dia kejar kau. Biar kau sudah di dalam sungai, dia tunggu kau di atasnya. Saya ingat dulu waktu saya kecil, filmnya Donald Bebe. Itu kan. Nah, itu berarti bahwa orang Islam pantang cari musuh. Tapi ketika dia ketemu musuh, tidak akan lari sebelum selesaikan musuhnya.
Kita pantang jadi sampah masyarakat, tapi kita akan menjadi memperbaiki masyarakat. Nah, itu tujuannya ya. Jadi menjadi toksin, jelas menjadi sampah masyarakat, dan itu tidak baik buat orang kita. Bukan hanya rugi dunia, akhirat pun akan sengsara. Dahsyat sekali Pak Ustadz. Oke. Jadi memang sebagai umat Islam harus membawa kebaikan buat lingkungan sesamanya ya Ya. Pak Ustadz ya. Nah baik, untuk menutup obrolan atau topik kita hari ini mengenai teman tapi toksik. Bagaimana seharusnya kita bergaul Ya. terhadap teman yang memang membawa keburukan. Ya. Silakan, monggo petuahnya Pak Ustadz. Di akhirat kelak, ketika orang mengantri untuk masuk ke pintu surga, masuklah anak muda. Pemuda pertama maju, lancar. 2 masuk, 3 masuk, 6 masuk, ke-7 anjing, mohon maaf, anjing. Ketuk, 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 ketuk. Ternyata dilarang sama malaikat. Hehehe, ada apa anjing mau masuk sini? Protes ini anjing. Kenapa ini 6 orang boleh masuk, kenapa saya tidak? Tidak boleh Pak, anjing masuk surga. Kenapa, ada apa? Saya kan setia mengikuti ini orang. Kemana dia pergi saya ikut. Dia dilempari, saya juga dilempari. Kan dia pincang dia masuk itu anjing. Ini kaki saya patah gara-gara ikutin dia dilempari. Akhirnya Allah sampaikan, malaikat izinkan dia masuk ke dalam surga. Anjingnya Ashabul Kahfi. Salah satu anjing yang masuk ke dalam surga kelak, anjingnya Ashabul Kahfi. Maknanya apa? Anjing aja yang betul memilih teman, dia memilih teman yang baik. Anjing bos, bukan manusia. Memilih teman yang baik di akhirat kelak, dia akan masuk ke dalam surga bersama temannya. Masya Allah. Di padang mahsyar kelak dijelaskan oleh Nabi, ketika tidak ada lagi pertolongan, ketika tidak ada lagi naungan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah sediakan nanti ruang VVIP. Ruang VVIP, men. Oh, yang lain gelisah, yang lain sengsara, yang lain ada wajahnya jadi ular, ada yang wajahnya menjadi tikus, ada yang menjadi anjing. Gelisah, ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya. Sementara orang dan sampingnya tidak apa-apa. Pada saat itu orang menunggu dipanggil satu demi satu. Mas Bayu bayangkan, pernah ikut vaksin? Pernah, Yang Pak Ustadz. vaksin cuma 200, sampai sore kita nunggu. Betul. Padahal kuang ber-AC, masih banyak yang nyuntik. Nunggu sampai sore. Pas giliran kita sampai, habis vaksin. Aduh. Sedih banget Pak Ustadz. Itu baru 200 orang. Betul. Gimana di padang mahsyar kelak, dari Adam sampai kiamat, berapa triliun manusia. Dan loketnya cuma satu. Orang vaksin ada puluhan loket. Ini satu loket, karena hanya Allah yang mengadili kita. Dan pada saat itu, berubah wajah kita, mengantri menunggu giliran. Masya Allah. Mas Bayu menunggu giliran, disediakan ada ruang VVIP. Ruang tunggu khusus. Di dalamnya ada 7 orang. Satu di antaranya kata Nabi, mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Bersahabat karena Allah. Bersahabat bukan karena komunitas mobil. Bersahabat bukan karena komunitas jabatan. Bersahabat bukan karena komunitas angkatan. Tapi bersahabat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Mas Bayu tahu, ketika kita berteman dengan orang baik. Misalnya nih, Mas Bayu lebih Allah takdirkan lebih dulu masuk surga. Mas Bayu masuk ke dalam surga. Masuk dan begitu mau masuk pintu surga, malaikat, mana Das'ad? Masih banyak pertanyaannya. Masih urusan dia. Urusannya masih belum kelar. Belum kelar urusannya. Aduh, tidak enak saya masuk. Kenapa? Saya kan bisa tahu amar ma'ruf nahi mungkar. Saya tahu halal haram itu dari dia tuh yang ngajar saya si Das'ad. Saya tidak enak masuk. Oh Allah sampaikan. Wah, malaikat saya mau menyempurnakan kebahagiaannya. Karena Mas Bayu masuk surga kalau masih ada ganjalan kan tidak sempurna pelayanan Allah. Allah kata, saya mau dia masuk surga dengan penuh kemuliaan dan tidak ada lagi dia pikir kecuali kebahagiaan. Sudah, Mas Bayu ambil temanmu. Ambil si Das'ad, ajak masuk ke dalam surga. Bukan saya menarik Mas Bayu, tidak. Tapi ambil teman Mas Bayu, masukkan dia ke dalam surga. Subhanallah. Itulah sebabnya di dunia ini penting Anda mencari teman-teman orang baik. Kenapa? Karena ada saatnya nanti di akhirat
dia bukan hanya menolong dan menyelamatkanmu di dunia, tapi insya Allah akan menyelamatkanmu di akhirat. Dan orang teman yang jahat, dia bukan hanya merugikanmu di dunia, tapi pasti di akhirat akan merepotkanmu. Maka salah satu fungsi kita, keberadaan kita menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Kalau kita belum bisa menjadi rahmat bagi tetangga, minimal rahmat bagi di rumah tangga kita sendiri. Anak kita manfaat. Jangan sampai kita menjadi biang kerok di rumah. Begitu mau datang bapaknya, anaknya sibuk, datang lagi bapak, mati kita. Kan ada yang begitu. Jangankan di kantor, di rumahnya aja horor buat kehadirannya. Kehadirannya menjadi bencana, ketiadaannya menggembirakan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Kita menjadi Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Subhanallah, dahsyat sekali. Luar biasa, mudah-mudahan dengan petuah dari Ustadz Dasyat semakin menambah semangat kita untuk mencari teman-teman yang baik. Karena seperti tadi disampaikan bahwa teman yang baik bisa menolong kita di akhirat nanti insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Dasyat Latif untuk semua petuah-petuahnya. Dan sekali lagi teman-teman yang sudah hadir dari ISOC Indonesia Serena Owner Community. Terus juga dari MSI, Mobil Serena Indonesia. Terima kasih dan jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Akhir kata, saya Bayu Oktara tentunya bersama Ustadz Dasyat Latif dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan dengan tema dan kisah-kisah menarik untuk dibahas. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi tentunya di Gaspol. Gaspol Bebas. Metro TV